Salam kemerdekaan. Setelah kita bersyukur Indonesia mencapai usia yang ke-75 tahun. Mari saudara kita merenungkan bagian firman Tuhan sebagai orang yang mengasihi bangsa dan mengasihi Tuhan. Terambil dari Nehemia pasal yang pertama ayat ke-4 sampai ke-6. Demikian bunyinya. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit, kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan kepadamu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Setelah kita bersyukur kalau sampai hari ini kita ada di bumi Indonesia. Indonesia boleh berulang tahun yang ke-75. Saudara, sebagian orang mengatakan bahwa Indonesia akan mencapai masa yang dinamakan Indonesia Emas pada tahun 2045. Indonesia Emas menjadi impian terbesar bagi negara Indonesia. Diharapkan pada tahun 2045 Indonesia bisa bersaing dengan bangsa lain. Bahkan Indonesia bisa menyelesaikan isu-isu mendasar yang selama ini dihadapi bangsa Indonesia seperti halnya korupsi, kebodohan, kemiskinan, dan masalah-masalah lain. Setelah, namun apa yang akan dicapai Indonesia pada tahun 2045 itu hanya akan bisa tercapai kalau pola hidup masyarakatnya mulai berubah menjadi lebih baik sejak detik ini, sejak hari ini. Saudara, pernahkah kita berpikir dan membawa bangsa Indonesia ini selalu di dalam kehidupan kita? Saudara, seperti halnya Nehemia, seorang pemuda yang sangat mencintai bangsanya. Ketika dia mendengar pergumulan yang dihadapi oleh bangsanya, di mana tembok Yerusalem yang menjadi kebanggaan bagi orang Israel hancur rata oleh tanah, dihancurkan oleh musuh. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Nehemia? Dia menangis. Dia berkabung untuk bangsanya. Bahkan bukan hanya menangis dan berkabung. Bahkan Nehemia mengambil waktu secara khusus untuk berdoa, untuk berpuasa selama berhari-hari. Hanya khusus untuk berdoa buat bangsanya yang sedang dalam masalah dan pergumulan. Saudara, mungkin sebagian dari kita terlalu sibuk dengan kehidupan kita sendiri, terlalu sibuk memikirkan masalah kehidupan kita secara pribadi. Tapi pernahkah kita membawa dalam doa, berlutut di hadapan Tuhan, bahkan mengambil waktu berpuasa khusus untuk mendoakan bangsa dan negara kita? Saudara, ingatlah apa yang akan dicapai Indonesia di hari ke depan. Itu berpengaruh sekali kepada pola hidup masyarakatnya di hari ini. Kalau pola hidup kita selama ini malas, kalau pola hidup kita selama ini tidak mau berjuang, bahkan kita memiliki pola asuh, pola didik kepada anak-anak kita yang kurang baik, saudara, apa yang akan dialami Indonesia di kemudian hari? Mungkinkah Indonesia akan berkembang menjadi lebih baik? Saudara, mari kita mengambil waktu seperti Nehemia yang mau berdoa, yang mau berpuasa untuk bangsa dan negaranya. Saudara, tanyakan kepada Tuhan, sebagai anak muda, hal apa yang aku bisa lakukan untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju? Sebagai orang tua, pola pikir apa yang seharusnya aku tanamkan kepada anak-anakku supaya anak-anakku boleh menjadi berkat di tengah masyarakat, supaya anak-anakku boleh menjadi berkat bagi bangsa ini? Sebagai pekerja atau pengusaha, dampak apa yang aku bisa berikan untuk masyarakat Indonesia? Setelah mari di usia Indonesia yang ke-75 tahun, kita mengubah segala pola kehidupan kita. Mari kita mulai bersatu hati
mendoakan bangsa ini. Mari kita bersatu hati meluangkan diri kita untuk berpuasa, berlutut di hadapan Tuhan, memohon ampun segala dosa dan kesalahan Indonesia, supaya di tahun yang akan mendatang Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik lagi, bahkan menjadi bangsa yang mengasihi Tuhan. Amin.